يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. واغفر لنا ما مضى يا أكرم الخلق، ما لمن ألوذ به سواك عند حلول الحادث العمم. مصطفى بلغ مقاصدنا فإن من جودك الدنيا وضارتها ومن علومك علم اللوح والقلم. بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى لعل رحمة ربي حين يقسمها تأتي على حسب العصيان في القسم. مصطفى بلغ مقاصدنا يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. سيدنا واغفر لنا ما مضى. اللهم صل وسلم وبارك عليه. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأزواجه وذريته وصحابته أجمعين. أما بعد. Para sahabat, para santri-santri taruh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di malam yang berbahagia ini kita masih dipertemukan oleh Allah dalam sebuah majelis kajian hadis-hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang mudah-mudahan kita dimudahkan oleh Allah untuk mengamalkannya, mengikuti sunnah-sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada pertemuan kita terakhir dalam kitab Riyadhus Shalihin kita sampai kepada bab zuhud di dunia. Di dunia. Kalau buat akhirat kita harus semangat. Kalau buat dunia kita zuhud, enggak suka. Wal hadd ala taqallul minha. Itu disuruh untuk supaya ngetikitin daripada dunia. Bukan banyakin tapi dikit. Wa fadlil faqri, dan keutamaan fakir. Jadi fakir itu punya keutamaan. Kemarin kita sudah bahas ayat-ayatnya bahwa hidup dunia itu seperti air hujan yang turun ke bumi. Turun ke bumi, kena tumbuhan. Akhirnya tumbuhlah tumbuhan yang seger kelihatan. Akhirnya bumi itu ketutupan dengan tumbuhan. Nampak kelihatan dunia ini begitu indah. Tapi ingat, sebegitu indahnya hijau muda, hijau tua, lama-kelamaan dahan pun akan menguning. Menguning pun kemudian akan berubah menjadi coklat. Kemudian dia akan jatuh hitam dan hancur. Begitulah sebentarnya kehidupan dunia. Seakan-akan belum pernah terjadi. Maka kemudian hadis-hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam
di mana Amr bin Auf al-Ansari radhiyallahu anhu ia meriwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutus Abu Ubaidah bin Jarrah radhiyallahu anhu ila al-Bahrain. Kemarin kita sudah bahas. Perlu ingat ya. Seorang panglima Rasul Abu Ubaidah bin Jarrah diutus ke Bahrain untuk apa? Mengambil jizyah, pajak di Bahrain. Kemudian faqadima bimalin minal Bahrain, datang tuh bawa harta dari Bahrain. Akhirnya orang-orang Ansor ngedengar tuh, Abu Ubaidah udah pulang. Abu Ubaidah udah pulang. Pasti duit banyak gitu. Akhirnya apa? Sholat subuh susah nggak? Susahnya luar biasa. Kita bangun susah. Tapi kalau mulut subuh udah pada bangun. Karena apa? Ada berkat. Sama sahabat juga. Fawafu sholat Rasulullah. Akhirnya udah kedatang semua. Sholat al-fajr ma'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau bahasanya itu kan subuhnya ramai banget tuh begitu. Subuh ramai tuh. Kenapa? Karena mereka udah dengar nih bahwa Abu Ubaidah udah datang dari Bahrain. Akhirnya mereka itu datang sholat subuh, sholat al-fajr ma'a Rasulullah. Falamma shalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam insarfa. Habis selesai sholat, Nabi pergi. Langsung pergi. Kok pergi aja, kagak ada pembagian apa begitu. Fataradu li Rasulillah. Akhirnya mereka datang menghadang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fatabassama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hina ra'ahum. Jadi ketika melihat mereka Rasul senyum. Gua tahu lo ngare lo. Rasul senyum. Kemudian Nabi bersabda, "Azunnukum sami'tum anna Abu Ubaidah qadima bi syai'in min al-Bahrain." Saya rasa kalian telah mendengar bahwa Abu Ubaidah itu sudah datang dari Bahrain membawa sesuatu. Faqalu ajal ya Rasulullah. Iya. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian lantas bersabda, "Absyiru." Bergembiralah. Wa amilu ma yasurrukum. Berharaplah dengan apa yang menyenangkan kalian. Ya, ngayal aja, mikir-mikir yang kita harapkan. Kali aja dibagi seorang sekian, kalau ini amilu, berharaplah. Ma yasurrukum, berharaplah apa yang menyenangkan kalian. Wallahi demi Allah, kalau udah sumpah itu udah pasti serius, ya. Karena Nabi itu nggak sembarangan ngeluarin sumpah. Kayak kita urusan kecilnya sumpah. Jadi kalau kita sebut urusan gede ya dia biasa dari sumpah mulu dari begitu. Ya Allah, anu kok kentut, lu kalau urusan kentut tolong. Jadi kelihatannya makanya kalau orang kita sumpah itu harusnya urusan yang besar, ya. Supaya apa? Ketika sumpah itu, wah ini baru serius. Kalau gitu demi Allah, apa nih demi Allah. Jadi akhirnya ujungnya apa? Permasalahan besar kita demi Allah jadi kelihatan kecil. Kenapa? Karena kita biasa demi Allah ketika masalah-masalah kecil. Kemudian Nabi bersumpah, wallahi mal faqru akhsha alaikum. Kata lihat, bukanlah kefakiran yang saya khawatirkan pada kalian. Rasul tahu mereka semuanya pada susah. Wallahi demi Allah, mal faqru ma akhshakum, bukanlah kefakiran yang saya khawatirkan pada kalian. Walakinni akhsha an tubsatad dunya alaikum, tapi yang saya khawatirkan adalah jika dunia ini diberikan kepada kalian diberikan keluasan dengan dunia, itu yang saya khawatirkan. Ya, artinya kalau yang dikhawatirkan Rasul, kita juga perlu pertimbangan ini kan gitu. Kalau gue sih
Kalau kaya tetap ngamal ngaji gitu. Ya, nah kebanyakannya sih emang kalau yang duitnya agak banyakan dikit kelihatannya ngaji bisa bakal bolong-bolong kan gitu. Coba kalau kita susah ngaji mulu kelihatannya tuh. Fakru maksud mal fakru bukanlah kepakiran yang akhsha alaikum yang saya khawatirkan pada kalian, walakinni akhsha antum satat dunya alaikum kama busitat ala man kana qablakum. Ada contohnya umat-umat sebelum kalian dikasih keluasan, dikasih kelebaran dunia, begitulah keadaan. Kalau begitu kita patut nih dengerin hadis ini, alhamdulillah untuk gua susah kan begitu. Nah ini utama orang fakir. Kenapa? Mal fakru akhsha alaikum, bukan kepakiran yang aku khawatirkan pada kalian. Innama akhsyakum antum sata ad-dunya alaikum, yang saya khawatirkan kalau dunia itu diberikan keluasan buat kalian. Kama busitat ala man kana qablakum, sebagaimana umat-umat sebelum kalian diberikan keluasan. Fatanafasuha kama tanafasuha. Tuh, mereka tuh berlomba-lomba sebagaimana yang mereka telah lakukan. Fatuhlikakum kama ahlakathum, maka kalian akan binasa. Kalian akan binasa sebagaimana umat-umat sebelum kalian juga binasa. Hadisnya kuat nggak? Oh, muttafaqun alaihi. Wa an Nabi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala jalasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'ala al-mimbar wa jalasna haulahu. Dalam mimbar itu biasa lebih tinggi. Duduk di atas mimbar. Jadi kalau di atas mimbar itu ya imam berdiri, ya imam duduk. Nah ini ceritanya Nabi sedang duduk di atas mimbar. Nabi duduk di atas mimbar dan kita duduk di sekitarnya. Kayak begini nih. Cuman kalau begini kan bukan mimbar, karena mimbar kan tinggi. Iya. Jadi wajar kalau orang ngaji itu kalau gurunya itu duduk di tempat yang lebih tinggi supaya kelihatan dari telara. Suara juga akan lebih jauh. Rasul duduk di atas mimbar, kita duduk di sekitar. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna mimma khafu alaikum ba'di, sesungguhnya di antara yang aku khawatirkan kepada kalian ba'di, setelah wafatku, ma yuftahu alaikum min zahratid dunya wa zinatiha, yang Allah berikan, yang Allah bukakan buat kalian, min zahratid dunya, daripada keindahan dunia. Zahra itu kan kembang, memang kan indah. Zahra dunia ya bukan kembang dunia, ya rumah, ya duit, ya mobil, ya harta, ya ketulas terus. Ini disebut zahra dunia. Muttafaqun alaih, sama tuh buat 2 kali tuh. Atau aja udah cukup buat kita tahu bahwa yang paling dikhawatirkan oleh Nabi, atau minimal yang dikhawatirkan Nabi kepada kita umatnya adalah apa? Ayyuftah alaikum min zahratid dunya, diberikan tuh urusan daripada dunia. Begitu ya. Makanya kalau kita lihatin bagaimana perkembangan Islam, bagaimana munculnya para ulama salihin, pasti dari pelosok-pelosok. Siapa orang yang hafal Quran di Jakarta, Bandung, Surabaya, nah, ujung Lombok, Nusa Tenggara, minoritas, munculnya itu begitu. Jadi munculnya orang-orang itu justru dari sana. Di sini yang udah modal gitu. Nah, ini aja udah mulai kelihatan muncul sedemikian rupa. Orang di kampung
Dia bisa beli HP, bisa. Tapi sinyalnya susah. Jadi kalau dia mau nonton di YouTube gitu, baper mulu gitu. Akhirnya ada mendingan yang lain kita. Masih semangat baca Quran? Semangat. Kenapa? Karena kalau lihat YouTube, baper mulu dia. Offering, gitu. Yang kedua, emang susah, ya, langsung susah. Akhirnya apa? Beli pulsanya, beli paketnya, datanya, beli yang 10.000 buat 10 bulan. Ya pun bisa, hanya untuk sekedar buat SMS-an yang lainnya. Baik itu berkenaan dengan ini, itu diceritakan oleh Nabi. Jadi inna berarti mimma, berarti ada lagi yang dikhawatirkan oleh Nabi. Di antara yang aku khawatirkan pada kalian adalah ayyubtaha alaikum min zahratid dunya. Kalian itu diberikan kemegahan dunia. Bagaimana kira-kira Saudi? Dubai? Bagaimana Dubai? Qatar? Oh, ya. Bagaimana Islam di situ? Yakhmat, padam. Wajah itu ini mau nyusu dari pelosok-pelosok muncul. Baik, kembali lagi kita akan tambahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anhum, juga diriwayatkan dari Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna dunya hulwatun khadirah wa inna Allah ta'ala mustakhlifukum fiha fa yanzuru kaifa ta'malun fattaqud dunya wattaqun nisa' rawahu Muslimun. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ini kabar, inna dunya hulwatun, dunia itu manis, khadirah, hijau, segar. Engkau udah dunia begitu, ya juga kalau kita kata begitu. Kita punya temen nih, seorang direktur, kalau kita ketemu dia kelihatannya, ya Allah, lu muda banget kelihatannya. Orang rapi, rapi gitu. Dunia halwatun khadirah. Kalau duit banyak dari hidupnya kan santai kelihatannya, ya nggak? Ya, ini kayak begini masih muda udah kelihatan tua-tua banget. Kenapa? Bukan khadirah, sauda, hitam semuanya gitu, biasa. Iya, iya begitu kenalin tuh mengenal ya. Tapi intinya bahwa itu hanya ilustrasinya doang. Artinya dunia itu memang terasa manis, khadirah, hijau, segar. Yang ngomong Nabi yang bilang. Itu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ad-dunya halwatun khadirah. Dunia itu halwa. Indahnya luar biasa. Hidup di dunia ini. Wa inna Allah ta'ala mustakhlifukum fiha. Sesungguhnya Allah menjadikan kalian khalifah di muka bumi. Itu khalifah. Atur. Atur. Ya khalifah ini buat ini, buat ini, buat ini, buat ini. Itu khalifah. Fanzuru kaifa ta'malun. Kemudian Allah akan lihat apa yang kamu perbuat. Ada orang yang dikasih rezekinya maufur, kasih banyak. Buat apa? Kita khalifah. Kita ngatur. Buat mobil 5 miliar, ya. Buat masjid 3 juta, gitu kan? Yang namanya megang masjid namanya orang susah juga, ya kan? 3 juta, oh mau jual 3 juta, kayaknya gede pak. Padahal dia buat mobil itu setahun, buat rumah, bayar. Buat ini, bayar. Kita khalifah. Wa inna Allaha mustakhlifukum fiha. Allah menjadikan kalian khalifah di bumi. Allah lihat tuh, duit yang kita arahin buat kemana? Buat kemakmuran dunia kah? Atau kita akan memakmurkan akhirat kita?
Kata-kata Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka dari itu fattaqud dunya, waspada dengan dunia, waspada dengan wanita. Artinya bahwa dunia yang kita punya, ketika kita dagang, usaha, kembangin, kembangin. Tapi buat apa? Buat dunia. Saya dari dulu sudah katakan bahwa dunia bukan buat dunia, dunia buat akhirat, dunia bukan buat dunia, dunia buat akhirat. Karena kita khalifah, wa innallaha mustakhlifukum fiha. Fa yanzur kaifa ta'malun. Allah akan lihat apa yang kau perbuat dengan apa yang Allah berikan. Apakah kita benar-benar khalifah? Semuanya buat jalan Allah, anak kita rahim. Jalan Allah, istri, jalan Allah. Beliin mobil, tuh buat dia apa? Buat fasilitas dia pada di jalan Allah. Iya, beliin buku, beliin baju, beliin rumah. Buat apa? Buat mereka supaya bisa berjalan di jalan Allah. Bangunin usaha biar mereka bisa belajar untuk sedekah. Ini yang paling penting nih. Maka kembali lagi saya ingatan begitu. Ketika terarah kadang-kadang jiwa kita memang buat akhirat, kadang-kadang orang-orang begitu lupa sama dunianya. Sampai Allah katakan wabtaghi fima ataqallahu ad-darul akhir wa la tansa nasibaka minad dunya. Jadi kalau urusan dunia itu jangan buat amal semua, jangan lupa juga nasib kita daripada dunia. Kalau kita wah nggak boleh lupa nasib kita dengan dunia deh. Itunya dulu. Wabtaghi fima ataqallahu. Cari buat akhirat dulu. Cuman buat dunia jangan lupa. Ini yang paling penting buat kita. Fattaqud dunya. Ketika Allah kasih kita dunia, ini yang harus diwaspadai. Harus kita waspadai. Dikasih harta kemana? Harus kemana? Fattaqud dunya. Wattaqun nisa. Kita punya istri. Kita punya anak perempuan. Ini waspadai. Berarti ada sumber kerusakan di bumi ini. Apa? Harta dengan wanita. Kalau kita punya anak perempuan, kita kagak arahin, kita nggak didik. Wattaqun nisa. Kita punya istri. Benar. Saya ingatan begitu. Waspada lemah dalam membina dan mendidik istri kita. Jangan pernah lemah. Udah terserah dah, udah puyeng juga, udah omongin, udah bilangin gitu. Ntar kita ngomong jadi ribut, kita gini jadi gila. Usikum wa iya nafsi wa taqwallah. Saya udah contohin di depan teman-teman semua. Saya ingin tunjukkan bahwa saya tidak mau melemah dalam urusan pembinaan, pengarahan kepada istri. Gemet di depan teman-teman saya ajarin. Kenapa? Sebabnya lihat perempuan. Pertama kita kata dia pakai kerudungan di rumah kalian. Ntar nih mau ngangkat jemuran pakai anduk, oke? Kita biarin aja. Didiemin pasti keluar. Besok keluar ya. Anduk nggak apa-apa gini, ntar cobain tes. Pakai kerudungan. Lu ngambil jemuran doang ntar nggak ada orang lagi tuh. Ini awalnya. Didiemin nih terus. Tapi ingat kata Nabi istausu bin nisa'i khairah. Fa innahunna khuliqna min dhal. Emang kita kudu nasihatin bini kita itu dengan baik dan harus sabar. Kenapa? Karena emang diciptain dari tulang rusuk. Maksudnya perumpamaan perempuan itu memang bengkok. Kalau kita diamin aja, bengkok terus. Kalau kita paksain, patah. Maka dia harus tingkuk pelan-pelan. Jika kalau ada bengkok lagi, terus. Sebenarnya kan kita begitu terus tuh.
istausu bin nisa'i. Jelasnya ini kiri-kiri nih. Kenapa? Wattaqun nisa, waspadain perempuan. Waspada itu nikah hati. Kagak kayak duit aja. Waspadain itu duit. Karena kalau kita udah punya duit itu, pokoknya entah mau beli ini, jalan sono, jalan sini, jalan kemana aja. Waspada. Kalau begitu kan memang bab zuhudnya jadi pas itu. Kenapa sebabnya? Karena kita itu ketika kita dikasih daripada dunia dan kita diingetin sama Nabi, dia emang manis. Kan emang kebanyakan begitu. Apa aja yang enak? Orang makan jeroan enak, beli jeroan murah, beli terus. Akhirnya udah nggak bagus, murat, ya. Hah? Darah tinggi, durian enak, makan durian. Kan kalau enak gitu terus, waspada, rem juga. Dunia itu begitu. Kalau itu minta lepat. Kalau kita ikutin nih, ya, lihatin nih. Saya ingin catat nih. Ntar di antara kita nih ada banyak orang yang kaya. Mulai tuh kita beli dari motor, beli mobil tuh. Misalnya penting nih anak udah 3 biar muat, ya kan. Lama-lama usaha maju, ya enggak, ganti mobil yang cakep lagi. Besok udah cari jalan beli. Ini anak-anak udah gede atau kuliah, beli atau lagi. Terus kagak berhenti tuh, nggak bakal berhenti. Luar biasa. Susah nggak nih nggak ada begini? Oh iya susah. Maka saya nusikum wa iya nafsi bitaqwallah. Dulu saya sering katakan bahwa ini saya lagi ngomong lagi susah. Dulu saya sempit karena rumahnya lega. Tapi nggak boleh berhenti dari ngaji. Saya nggak pernah dikatakan, nggak pernah ditambahin tuh hias-hiasan, bangku, mebel. Kalau udah beli mebel ntar lama-lama rusak jelek gitu, ganti mebel, bagus lagi, besok ganti lagi, besok terus aja begitu. Bangku yang penting duduk udah selesai. Makanya duduk. Mobil nyampe udah. Harus beli Ferrari. Beli Ferrari. Beli buat apa? Nyampe udah. Wa an Anas radhiyallahu anhu, Anas bin Malik radhiyallahu. Orang kaya nih. Orang kaya yang riwayatan hadis zuhud. Orang kaya yang riwayatan hadis zuhud. An Anas radhiyallahu anhu. Kan kalau Anas nyampein kan berarti Rasul udah wafat ini. Karena nyampein Anas bin Malik. Setelah Rasul wafat, Anas kaya. Min aghnal aghniya fil Madinah. Siapa? Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Anas bin Malik berkata, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allahumma la 'aisha illa 'aishul akhirah. Muttafaqun alaih. Ya Allah, tidak ada aish, tidak ada kehidupan kecuali kehidupan akhir. La 'aish illa 'aishul akhirah. Kita hidup ini buat akhirat yang mana? Tidak ada kehidupan kecuali kehidupan akhir. Yang ngomong siapa? Orang kaya, Anas bin Malik. Kalau mau tahu model kayak Anas bin, iya Pak, duit itu banyak, makan mulu. Puasa mulu malah. La 'aish illa 'aishul akhirah. Hidup dengan kesederhanaan, walaupun hartanya banyak. Kemana diarahkan? Semua proyek masyru'atul Islam itu Anas bin Malik. Buat apa? Perang. Buat ini. Itu Anas bin. Orang yang berlain, kalau makanya yang dicari adalah bagaimana bisa hidup berbahagia di akhir. Udah pasti ngikutin Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kehidupan dunia itu bukan buat dia menjadi sombong, bukan dia bisa menjadi takabur, berbangga-bangga. Dia anaknya banyak, 120.
kalau Anas bin Malik tuh kalau khatam kan panggil tuh anak cucunya panggil berdoa bareng. Anas bin Malik itu banyakin tuh anaknya supaya banyak para salihin. Iya, ini model kayak begini udah kaya takut sama bini, susah kawin lagi gitu. Ini janda nih punya anak nih, anak 3 ya Allah siaran banget kawinin panas, kawin. Terus itu udah anak hidup, udah pada lagi sih kawin lagi dia. Oh banyak tuh, berarti Anas bin Malik. La aish illa aishul akhirah. Itu kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau kita hidup ini makan itu buat menjadi tunjang ibadah. Ya Allah berikanlah kami rezeki untuk menunjang ibadah. Jadi kalau kita punya rezeki pergi haji, pergi umroh, sedekah, ya beli mobil tuh buat apa petir, tuh beli tanah buat pesantren, beli ini buat ini buat kelas. Jadi selalu itu kembali kepada akhir. Wa anhu Anas bin Malik juga meriwayatkan an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yasbahul mayyita thalathun, 3 yang ngikutin orang mati. Ini dengan penuh kesadaran, artinya begitu banyak, dia yakin karena dia bakal mati. Kullu nafsin dha'iqatul maut, pasti bakal mati. Yang ngikutin 3 kata Nabi, ahluhu, keluarganya, ikut kuburan, wa maluhu, hartanya tuh ikut, wa amaluhu, dan amal. Fa yarji'u itsnani, pulang dulu, wa yabqa wahid, yang satu. Yarji'u ahluhu wa maluhu, keluarga dan hartanya semua balik. Semua tuh balik. Mungkin bawa tikarnya balikin, bawa ini semuanya bawa ini, dikembalikan, balikan, keluarganya balik. Tetapi yang tetap satu, amal. Maka ketika kita Allah berikan kepada kita kesempatan buat berbuat akhirat. Saya selalu ingatkan bahwa kita ini boleh tidur, boleh makan, boleh minum, boleh. Nah kan gitu. Kalimat bolehnya ini adalah itu semua yang boleh biar bisa menjadi tunjang ibadah. Jadi kalau kita tidur nih, ntar malam mau bangun tahajud, tuh. Jadi itu buat apa? Supaya tidur itu buat supaya kuat lagi badan. Makan. Kan kalau kita lapar, bayang, lemas, ini pikiran, makanya kita makan kuat lagi ibadah. Jadi yang dibolehin itu biar supaya nguatin kita ibadah. Ya makanya makan hura-hura, makan nih. Ngapain? Boleh makan yang enak, boleh makan yang enak. Hampir lagi kalau itu bisa menjadi sebuah kebanggaan. Kawin boleh. Ngeremet mulu kelihatannya, jadi malas ibadah, belum enggak kawin, terus udah tua tuh, umur 45, 50, duit banyak itu, kawin aja yang muda supaya biar buat ibadah. Gitu nggak kira-kira? Oh seger. Misalnya sayur dingin angetin supaya biar seger gitu. Kalau itu wasilah dunia itu, tapi wasilah buat kita kuat ibadah. La aisha illa aisha, tidak ada kehidupan kecuali buat kehidupan akhirat. Dan itu juga modelnya begitu. Ini kita semua pasti bakal mati. Kalau kita tinggalin harta yang banyak, bakal kita tinggal dan gak bakal nemenin kita. Jadi harta yang udah kita sedekahin itu nanti jadi amal itu nanti yang bakal nemenin kita dalam kuburan. Nah, kalau kita hidup kita yang selalu
ntar beli ini, beli itu, beli itu, beli itu, beli ini. Buat apaan itu? Buat akhirat kah? Wasilah buat akhirat kah? Kalau hanya untuk dunia dan perpoin, jangan beli. HP gue kurang canggih nih, jadi kalau nonton film jadi kurang enak. Beli HP mahal cuma buat nonton film doang. Buat cuma lemot nih kalau main game nih, kalau gitu. Upah ngisi game semua nih, kalau gitu. Beli handphone mahal buat itu aja. Seandainya buat muatan kitab-kitab atau muatan program yang buat terbawi, dimana itu adalah mendidik kan gitu. Maka kita beli yang gedean sekalian, supaya biar terus kita beramal soleh. Ini kayaknya kudu banyak nih supaya biar bisa sebarin nih, banyak kebaikan begini banyak begitu. Nah ini biar supaya apa? Biar kita tahu bahwa yang nanti bakal nemenin kita yang udah kita amalin atau amal kita sama harta yang bisa balik keluarga kita balik. Kita udah kerja tuh sama anak bini kita ajarin, kita didik, kita sekolahin, dia bisa tuh. Itu jadi amal tuh. Maka dikatakan idza mata ibnu adama inqata amalu illa min salat. Putus semua amal putus semua amalnya. Ini amal. Berarti di antara amal itu adalah yang pertama shadaqatin jariyah, itu amal nemenin ntar. Tuh awa ilmin yuntafa'u bih, atau ilmu yang kita cariin orang dimanfaatin, itu bakal nemenin. Awaladin salihin yad'u lahu, atau anak yang saleh dibentuk dia. Bagaimana pengen punya anak yang soleh? Luar biasa. Ya, ini ada Abu Bakar, ada Ali, Ukasa, laki semua nih, ya kan? Allah, ada Nina, ada Pak. Ini harus dididik. Tuh, lihat, Umar bin Khattab, pilihin buat anaknya siapa? Perempuan yang jujur. Perempuan yang jujur. Maka setelah dinikahi keluarlah orang seperti Ali Zainal Abidin. Begitu prinsip, caranya begitu. Begitu udah kepuyangan luar, kita udah kawin, kita mau siapa kita? Gua puyeng ngurusin lu. Ini yang harus kita kondisikan waspada. Satu lagi, wa anhu juga dari Anas bin Malik qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yu'ta bi an'am ahli dunya min ahli an-nari yaumal qiyamah fa yasbaghu fi an-nari sabghatan thumma yaqulu ya ibna adam hal ra'aita khairan qat hal marra bika na'im qat fa yaqulu la wallahi ya Rabb wa yu'ta bi ashaddin nasi bu'san fid dunya min ahli jannah fa yasbaghu sirqatan fil jannah fa yuqalu lahu ya ibn adam hal ra'aita bu'san qat hal marra bika shiddatun qat fa yaqulu la wallahi ma marra bi bu'sun qat wa la ra'aitu shiddatan qat. Rawahu Muslim. Yang sahih siapa? Dari Anas bin Malik. Makanya kalau jadi orang kaya, baca hadis-hadis Anas bin Malik, biar apa? Biar kita tahu apa yang harus kita kerjain. Kita kan cuma tahu Anas bin Malik itu min nakhrin, dari hasil korma. Kemudian atas apakah yang kita saksikan daripada Anas bin Malik? Baca sejarahnya Anas bin Malik, dan itu orang kaya. Biar apa? Biar santri Darul Hijrah ini nggak ada yang jadi salabah. Ya, kaya jadi salah buat apaan jadi salabah? Udah diulang-ulang mulu ceritanya, ujung-ujungnya jadi salabah juga kan begitu. Jadi Anas bin Malik, jadi Abdurrahman bin Auf, jadi Utsman bin Affan, jadi Abu Bakar. Banyak contoh-contohnya.
Kenapa la aisha illa aishul akhirah? Coba kita katakan begitu. Ini Nabi bersabda, yu'ta bi'an'am, didatengin tuh bi'an'ami ahli dunia, orang yang paling nikmat di dunia. Orang paling nikmat mungkin gak pernah susah kali ya. Dari kecil, dari moncolot, bapaknya orang kaya. Kaya ini 7 turunan, terus sampai dengan ngapa-ngapain juga kaya. Bapaknya meninggal, perusahaan jalan terus. Walaupun dia tolol keblinger kan gitu kan, sekolah kagak lulus, kalau ukuran kerja kadang terima, tapi karena bapaknya punya perusahaan banyak itu duitnya kagak pernah putus, semuanya ngelayanin dia tuh begitu. Dia lima terus sampai mati dalam keadaan kaya dia. Orang paling nih itu tadi datangin sama Allah, orang begitu. Tapi itu min ahlina. Contohnya Nabi nyontohin begitu. Orang paling nikmat ya pokoknya. Kalau cuma pakai kaya doang kadang belum tentu nikmat kan gitu, iya nggak? Butuh banyak stroke, gampang lagi begini. Lah luar biasa. Ini orang yang paling nikmat, didatengin pada Allah. Setelah datengin, tapi dia min ahlina, dari kalangan orang ahli neraka, penghuni neraka. Nanti kapan? Yaumul qiyamah. Fayusbagu finnar. Nah kan kudu dicapin, diceplok, bahasa kasar subghah. Ditandain nih, ini alinar nih. Ceplok gitu, ya kan? Alinar stempel lah, stempel doang. Stempel neraka. Setelah stempel neraka kayak begitu, kemudian lantas apa? Ditanya tuh, ya ibn Adam, hai manusia, orang yang tadi tuh, yang orang paling kaya, di stempel ahli neraka. Hai manusia, hal ra'aita khairan qattun, apa kau lihat kebaikan? Apakah kau melihat kebaikan? Apakah marrabika na'imun, apakah melintas padamu kenikmatan? Orang yang paling kaya di dunia, paling nikmat di dunia, apakah kau lihat kebaikan? Apakah kau telah melihat apa kenikmatan, merasakan kenikmatan? Fa yaqulu, apa jawabannya? La wallahi ya Rabb, tidak ya Allah, demi Allah saya tidak melihat kebaikan, tidak melihat kenikmatan. Padahal orang paling nih daya ini belum masuk surga, baru diceplok doang, neraka. Apa Nabi nyontoin kaya neraka? Oh. Nah sekarang nih kebaliknya, wa yu'ta bi asyaddin nasi bu'san fid dunya min ahli jannah. Kemudian dihadirkan itu orang yang paling susah, paling sengsara di dunia. Tapi dia min ahli jannah. Tuh kan jadi kenapa enggak orang susah yang ahli nar gitu? Tapi ini jatuhin itu adalah orang paling susah di dunia, tapi dia ahli surga. Kan fayus bagus sibghatan fil jannah, dia dikasih ceplok, dia ceplokin itu sibghah, ditandain ini adalah penghuni surga. Fayaqulu lahu, kemudian ditanya, ya ibn Adam, hai manusia, hal ra'aita bu'san qattun, apa kau pernah merasakan rasa melarat? Atau marrabika syiddatun qattun, apa kau pernah merasakan satu kelaparan banget atau sakit banget? Kata dia. Fayaqulu, jawabannya la wallahi, demi Allah saya enggak. Padahal di dunia susah banget. Ditanya apakah pernah kau rasakan susah? Enggak pernah ya Allah. Lah kok enggak pernah. Jadi saking nikmatnya sibghah itu dia seakan lupa dengan kesusahan di dunia. Segitu aja gitu. Kalau begitu nikmatnya di dunia dikasih sibghah nar, apakah telah melintas kenikmatan pada engkau? La wallahi ya Rabb, enggak pernah lewat. Kenikmatan mas saya semua enak terus. Padahal di dunia paling enak. Kita gimana nih adanya ya enggak? Allah ya mamar Rabbi enggak pernah melintas pada gobuk sungkatan, kemelaratan, kesusahan,
nggak pernah lintas. Wala ra'aitu syiddatan qattut, saya sama sekali kagak merasakan yang namanya hidup kelaparan banget, susah banget, sakit banget, saya nggak pernah. Padahal di dunia begitu terus dia. Kapalan kali ya, udah biasa, jadi nggak berasa. Oh, nah ini maka itu saya ingin katakan begitu, begitulah nilainya akhirat, ya, begitulah nilainya akhirat. Maka ini kita katakan bahwa kadang miskin dan kaya kita jadi orang kaya, kadang kita nggak niat emang datang jadi kaya sendiri kan gitu kan, kaya sendiri. Tapi ingat, tahu nggak apa yang harus kita kerjain ketika Allah berikan kepada kita dunia, karena kita khalifah. Ntar ini bakal dipertanyakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian, mudah-mudahan manfaat. Amin ya rabbal alamin. Ya rabbana tarafna wa annana asrafna ala lagha ashrafna fatub taghsil li kulli hawba wastur lana al-awrati wa aminir rawati واغفر لوالدينا ربي والآل والإخوان وسائر الخلان أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي أسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب بالمصطفى الرسول نحظى بكل سور صلى علي عد الحق وآله وصحبه عدد والحمد لله بالمجد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك صلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.